Talks. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Sekarang kita akan memahami lebih lanjut tentang plan, yaitu cara meletakkan si fiber optiknya. Kita udah belajar ya, yang pertama caranya di dalam tanah, yang kedua di udara, yang ketiga di laut. Sekarang kita yang pertama dulu, caranya itu di dalam tanah atau dikubur. Pertanyaannya, kita bisa nanam kabel di dalam tanah itu di tanah yang di mana, di daerah apa gitu ya. Nah, jawabannya adalah di semua daerah. Tapi asalkan daerah itu memberikan izin atau memberikan lokasi di mana kita boleh untuk menggalinya atau untuk menanam si kabel itu. Pokoknya semuanya itu harus disertai oleh si izin ya teman-teman. Ini sangat penting. Nah, saya akan menjelaskan tentang gambar ini. Ini adalah gambar selokan air. Oke, di ceritanya ada air-airnya gitulah. Terus ini yang panjang itu ceritanya adalah tempat orang-orang berjalan kaki gitu ya, tempat berjalan kaki. Terus ceritanya ada pohon di tempat pejalan kaki itu. Kemudian yang ini, yang kasar, ini adalah sebuah aspal dari jalanan ya. Ceritanya ini adalah sebuah jalanan. Oke, kemudian yang panjang ini adalah tempat mengubur si kabelnya. Ini kedalamannya itu dari sini ke sini, itu bisa sampai hampir sekitar 1,5 meteran. Oke, terus ini kabelnya nih dikubur. Nah, izin yang harus didapatkan sebelum kita mulai menggali, biasanya dia tidak memperbolehkan atau jarang memberikan izin untuk menggali pada bagian-bagian selokan air sama aspal jalanan. Biasanya si izin ini lebih memprioritaskan untuk penggalian di tempat-tempat pejalan kaki seperti itu. Kecuali kalau tempat pejalan kakinya ini sudah sangat ramai dengan kabel-kabel yang ditanam-tanam, maka solusi alternatifnya itu menggunakan si selokan air. Tapi dia nggak akan mungkin di pinggiran jalan ataupun di tengah-tengah jalan, dia nggak mungkin. Dia lebih memilih di selokan air. Itu kalau misalnya sudah terpaksa ya. Tapi sebenarnya dia tempatnya di sini, tempat-tempat pejalan kaki. Oke? Kalau kita zoom gambar ini, bentuknya kan seperti ini. Dari atas ke bawah itu sekitar 1,5 ya, dari sini ke sini 1,5 meter. Kemudian di sini kita bisa lihat itu terdapat garis-garis merah. Sebenarnya ini adalah sebuah petanda, di mana petanda ini bernama ini ya, warning tape. Ini nggak kelihatan, aku tulis di sini aja, warning tape. Apa fungsi warning tape? Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin menggali gitu, tiba-tiba mereka menemukan ini, maka dia diberi peringatan bahwa di bawah si warning tape ini terdapat kabel. Jadi orang ini udah mengetahui, oh ternyata di bawah yang kita gali ada kabel gitu. Soalnya ini adalah sebuah peringatan, tulisan gitu, dan bahan ini terbuat dari plastik ya, dimana plastik itu kan awet, jadi dia tahan lama sampai sekitar 30 tahunan. Kemudian, kalau misalnya orang ini telah mengetahui warning tape, ini peringatan pertama, terus dia tetap menggali, maka ada lagi peringatan di sini, yaitu berupa si ubin-ubin. Ini adalah sebuah kayak pelindung dari si kabel ya. Jadi kalau ngebor otomatis ini si ubinnya dulu yang kena gitu, nggak langsung si kabelnya. Tapi jarang orang mengebor kena si ubin karena dia udah tahu di sini ada si warning tape-nya. Oke? Jadi ini sebuah kayak ubin pengaman aja. Nah, seperti itu. Ada satu cerita nih. Ceritanya waktu itu ada PLN yang lagi menggali untuk menanam-nanam kabel gitu kan. Nah, setelah dia selesai menggalinya, tiba-tiba ada kabel fiber optik yang pengen digali tempat yang sama. Padahal kan tempatnya sama nih. Kenapa nggak bebarengan aja gitu kan? Kenapa nggak sekalian? Ternyata si peraturan atau si izin ini itu kan diatur oleh peraturan daerah ya atau Pemda. Nah, si Pemda ini lebih mengutamakan kabel PLN dibandingkan kabel telekomunikasi. Jadi telekomunikasi itu di bawah gitu ya, di atasnya ada si PLN. Makanya PLN nanam kabel duluan baru si FO-nya. Harusnya sih langsung aja gitu kan, kalau misalnya mereka tidak beruntut atau
kayak tadi, contoh tadi, maka yang terjadi seperti yang kita lihat-lihat, banyak galian, dan galian itu nggak selesai berbulan-bulan, banjir pula, ya kan? Banyak kerugiannya. Yang kedua, cara untuk meletakkan kabel fiber optik yaitu di udara ya. Nah, di mana kita dapat meletakkan kabel fiber optiknya di udaranya, itu ditentukan juga oleh si izin yang diberikan oleh si Pemdanya juga. Pokoknya ada di sini nih. Nah, si Pemda ini yang menentukan apakah kabelnya itu bakal melewati jalan, seperti ini jalanan, atau kabelnya itu menyeberang ya, menyeberang jalan, atau kabelnya bisa menyeberang sungai atau yang lainnya gitu. Pokoknya semua itu ditentukan oleh si Pemdanya atau daerah yang memutuskan lokasi di mana kita harus memasang kabel-kabel di udaranya. Nah, instalasi dalam kabel di udara ini cukup mudah. Jadi tinggal pasang tiang ya kan, beberapa tiang, kemudian dikasih ini adalah sebagai penggantung tiang-tiangnya. Kemudian tinggal ditarik aja, ser gitu kan, ditarik terus dibawa oleh si mobil, kabelnya terus ditarik set gitu. Cukup mudah. Dia nggak perlu digali-gali sampai menyebabkan banjir-banjir gitu. Oke. Dan biasanya aplikasi untuk kabel yang ditaruh di udara di tiang-tiang ini adalah dipakai untuk akses ke rumah-rumah. Atau bisa juga di kawasan tertentu, kayak misalnya di hutan lindung, kawasan observasi. Mereka itu harus menggunakan si kabel-kabel tiang-tiang ini untuk menaruh si kabel fiber optiknya. Nggak boleh asal gali, karena itu merupakan kawasan yang sangat dilindungi, oke? Ini sekedar pengetahuan, ini adalah sebuah gulungan-gulungan kabel ya. Dia orang ini menyisakan gulungan kabel di sini. Fungsinya sebenarnya untuk cadangan. Kalau misalnya kabel yang dipakai ini ada kerusakan, maka masih terdapat kabel yang masih bisa digunakan untuk dapat disambung kembali gitu loh. Dan yang terakhir, kabel itu diletakkan di bawah laut ya. Nah, ini adalah laut ceritanya. Ini ada spesiesnya, si ikan hiu. Kemudian ini adalah pantai dan masuk ke dalam dasar laut di sini. Nah, ini ada sebuah station namanya kabel landing station, di mana dalam station ini terdapat perangkat-perangkat ya, perangkat-perangkat yang sedang aktif, dan perangkat inilah yang mengeluarkan si kabel fiber optiknya. Jadi seperti saya bilang sebelumnya, kabel fiber optik ini akan ditanam terlebih dahulu, baru dilepaskan di dasar laut. Nah, ditanamnya itu dalam ketinggian berapa? Jadi dalam ketinggian dari atas ke bawah ini 30 meter. Kalau misalnya sudah dirasa ini kabel udah sampai dalam 30 meter, baru mereka boleh dilepaskan di laut. Oke? 30 meter, atau kalau kita jalan dari pantai, misalnya pantai, kita jalan ke laut yang jauh, itu sepanjang 700 meter. Baru dia sampai bisa kedalamannya itu 30 meter. Kemudian di sini terdapat repeater ya, ada 3 biji, ini sama ini, bentuknya seperti ini repeater. Repeater ini panjangnya itu 3 meteran, ya 3 meter, dia panjang sekali. Dan ini merupakan perangkat yang aktif yang harus dicatu atau diberi daya oleh kabel-kabel laut ini. Jadi kabel laut lah yang memberi daya si repeater supaya informasinya tuh lebih dikuatkan gitu ya. Nah, beri dayanya itu dari mana? Kalian masih ingat gambar dari kabel laut? Seperti ini gambar kabel laut ya, di mana ini adalah sebuah cup-cupnya, dan cup ini terbuat dari tembaga, dan fungsinya itu nggak hanya untuk menguatkan saja, tapi sekaligus untuk memberi daya si repeaternya itu. Oke, jadi dayanya di sini diberi oleh cup yang terdapat dalam kabel si fiber optiknya. Kemudian kalau misalnya terjadi putus di kabel ini, otomatis semua perangkat yang terdapat dalam kabel landing station ini akan di shutdown, akan dimatikan. Kenapa? Karena kalau nyala perangkatnya, maka otomatis si dayanya itu kan akan menyebabkan listrik ya, dan listriknya itu kalau kena air, maka bisa menyebabkan ikan-ikan ini yang terdapat di laut bisa mati ngambang, dia kasihan. Maka dari itu kalau misalnya putus, langsung shutdown otomatis.